warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya jualah pada subuh kali ini kita dapat bermuajahah bersama untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan dapat untuk kita terapkan dan kita amalkan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'min idza hadarahu al-maut hadarathu malaikatur rahmah fa idza qubidat nafsuhu ju'ilat fi hariratin bayda fayuntalaqu biha ila babis sama fayaqulun ma wajadna rihan atyab min hadhihi fayuqalu da'uhu yastarih fa innahu kana fi gham fayus'alu ma fa'ala fulan ma fa'ala fulan ma fa'alat fulanah wa ammal kafiru fa idza qubidat nafsuhu wa dhuhiba biha ila babil ardi yaqulu khazanatul ard ma wajadna rihan antanu min hadhihi fatablughu biha ilal ardi sufla. Rawahu Ibnu Hibban. Wa min tariqati Qasamah Ibnu Zahid an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal mu'mina idza tadara atathu malaikatur rahmah bihariratin bayda fayaqulun ukhruji radiyatan mardiyatan ank ila rauhillahi wa raihan wa rabba ghaira ghadban fatakhruju ka'atyabi rihil misk hatta annahum liyunawiluhu ba'duhum ba'dha yashummunahu hatta yatu bihi babas sama fayaqulun ma atyaba hadhihi ar-rih allati ja'atkum min al-ard fakullama atu sama'an qalu dhalika hatta yatu bihi arwahal mu'minin qala Allahumma afrahu bihi min ahadikum bighaibihi idza qadima alayhi qala fayas'alunahu ma fa'ala fulan qala fayaqulun da'uhu hatta yastarih fa innahu kana fi ghammid dunya fa idza qala lahum amma atakum fa innahu qad mat qala fayaqulun dhuhiba bihi ila ummihi al-hawiyah qala wa ammal kafir fa inna malaikatal adab ta'tihi fataqul akhriji sakhitatan maskhutatan 'alayk ila 'adabillahi wa sakhatih
fayakhruju ka antani rihi jifah fayantaliquna bihi ila babil ardi fayaqulun ma antana hadhihi rih kullama ataw 'ala al-ardi qalu dhalika hatta ya'tu bihi arwahal kuffar. Rawahu al-Hakim. Ar-rawh yakni ar-rahmah, ar-raihan yakni at-tayyib. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, hadis yang kita baca adalah hadis yang menceritakan tentang satu peristiwa dan kejadian yang memang tidak terlihatkan oleh kasat mata, akan tetapi peristiwa dan kejadian itu pasti akan terjadi dan nyata. Bukankah satu di antara ciri orang yang bertakwa itu, kata Allah dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman dengan yang ghaib, yang tidak terlihatkan, tapi kita yakin itu ada. Itu satu di antara ciri orang yang bertakwa, sekalipun tidak terlihatkan oleh zahirnya, tidak terlihatkan oleh mata, tapi kita yakin bahwa peristiwa itu terjadi sebab Rasulullah yang memberitakannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tiada dengan yang diucapkan oleh Rasul kecuali kebenaran, karena itu wahyu daripada Allah. Itu wahyu daripada Allah, karena kita diminta untuk menerapkan, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kita diminta dan diperintahkan oleh Allah untuk melakukan apa yang Allah inginkan. Toh tentu kita tidak tahu yang Allah inginkan itu bagaimana. Allah ingin kita sholat, tapi kan kita tidak tahu bagaimana cara sholat yang Allah inginkan. Allah ingin kita mengeluarkan zakat, Allah inginkan, tapi lagi-lagi kita tidak tahu tata cara bagaimana pelaksanaannya. Maka bagaimana kita bisa melakukan sesuai dengan yang Allah inginkan? Lihat dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah. Katakan wahai Muhammad, kalau engkau benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Maka untuk mewujudkan apa yang Allah inginkan kepada kita hamba-hambanya, agar tidak salah dalam mewujudkan keinginan Allah, caranya umpati Rasulullah. Lihat dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Itu yang kita minta setiap waktu. Dalam sehari semalam tidak kurang dari 17 kali kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu kata ulama, kenapa dhamirnya mutakallimin, bukan ihdinis siratal mustaqim, tidak, tapi ihdinas siratal mustaqim. Karena kita merasa tidak layak kalau menghadap Allah seorang diri. Kita tidak layak meminta kepada Allah, lalu kemudian menghadapnya seorang diri dan meminta yang kita inginkan. Kayaknya kada layak. Kenapa? Karena kita banyak dosa. Kita saja kadang kalau menghadap bupati, ingin menjumpai bupati, ingin jumpa dengan gubernur, ingin jumpa apalagi mungkin dengan yang lebih tinggi, presiden dan seterusnya. Itu kita merasa sopan dan bahkan tidak layak ketika kita ingin menjumpai mereka-mereka dengan seorang diri. Itu mesti minta kawani. Kita datang ke ulama, ke orang yang kita muliakan, rasanya
Kada sanggup soronganan datang. Ayo jah kawani aku. Bah dia datang aja. Sopan, sungkan. Rasa-rasanya kalau apalagi hendak meminta kada tak ucap di hadapan beliau. Kenapa? Karena kita merasa tidak layak dan tidak pantas. Nah, begitulah juga dengan ketika kita meminta dan bermohon kepada Allah, domirnya kata ulama di situ mutakallimin kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami ini sabarataan ke jalan yang Engkau ridhai. Nah, jalan yang diridhai Allah itu jalan yang mana? Makanya ayat berikutnya Allah katakan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu siapa? An'amta 'alaihim, jalan orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Para mufassir menyebutkan dalam kitab-kitab tafsir adalah para anbiya. Orang-orang yang menjadi pilihan Allah, para kekasihnya, para nabi dan para rasulnya. Itu yang kita umpati. Sebab kita tidak bisa melihat Allah. Kita tidak tahu apa yang Allah inginkan dari kita secara rinci dengan yang diperintahkannya kepada kita. Lalu untuk mewujudkan keinginan itu, untuk mewujudkan perintah yang Allah perintahkan kepada kita, kayak apa caranya biar sesuai? Lihat orang-orang saleh, lihat para nabi dan para rasul. Maka yang kita umpati itu, yang kita ikuti siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasyuhada'i wassalihin. Sebab kenapa? Wa hasuna ulaika rafiqa. Itu orang-orang, mereka itu yang menjadi kawan sebaik-baik kawan. Mereka itu nang kita umpati tadi. Maka sekalipun kita tidak melihat, tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, maka sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang bertakwa, itu mesti harus percaya dengan yang tidak terlihatkan oleh mata. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kata ulama, kalimat yang digunakan fi'lil mudhari. Fi'lil mudhari itu yufidul istimrar, berkelanjutan. Artinya orang yang takwa, satu di antara cirinya yu'minun, berarti orang yang senantiasa beriman kepada Allah sampai wafatnya. Maka amun ada orang beriman lalu kemudian keluar daripada Islam, atau kadang masuk dalam kategori takwa. Kenapa? Karena imannya berbatas waktu, tidak sampai pada ajal, tidak sampai pada saat ajal menjemputnya. Tidak mati dalam keadaan husnul khatimah, tapi su'ul khatimah itu kadang masuk. Makanya kalimatnya kata ulama memakai kalimat fi'lul mudhari yufidul istimrar, itu berkelanjutan. Sama dengan Al-Quran yang mengisahkan tentang bagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani terhadap umat Islam kada akan pernah ridho orang Yahudi dan Nasrani kepada umat Islam sampai kita umat Islam ikut kepada mereka. Lihat kalimatnya dalam Al-Quran, walan tardo ankal yahudu walan nasara, kata Allah. Itu juz yang pertama. Walan sekali-kali, takbir selamanya. Tardo di situ menggunakan fi'lul mudhari. Apa maknanya? Yufidul istimrar. Mereka orang-orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepada umat Islam. Dan itu berkelanjutan. Jadi mustahil ada perdamaian antara Israel dan Palestina. Mustahil. Itu kalau kita ingin kaitkan. Al-Quran sudah menyebutkan. Bahasanya, jangan kata apa namanya perdamaian, sampai sudah ada usah perang. Karena ingkarinya berapa kali sudah. Kayak Tuhan harus tiba-tiba diserang umat Islam, tiba-tiba diperangi, tiba-tiba dibom, tiba-tiba dibunuh dan lain sebagainya.
Kalimatnya sudah tardo, di situ yufidul istimrar, berkelanjutan ila yaumil qiyamah. Itu kalimatnya sudah Allah beritahukan jauh sebelumnya, itu sudah Allah terangkan di dalam Al-Quran. Lan ta'bid, selama-lamanya. Tardo di situ menggunakan fi'lul mudhari, bukan lan radhiya. Kalau radhiya fi'lul madhi, tapi mudhari yufidul istimrar. Arti tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada umat Islam sampai kita ikut dengan agama mereka. Jadi ini yang mesti harus juga kita yakini. Kalau kita kaji dan lihat kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran, itu bertambah iman kita. Masya Allah, Allah sudah sampaikan sebutakan di dalam Al-Quran. Makanya kejadian-kejadian hari ini itu sudah dibicarakan sudah disampaikan dan diberitahukan oleh Allah dalam Al-Quran. Cuman kadang kita yang terbatas mengkajinya, sehingga baru kita bisa mengetahuinya. Al-Quran tidak akan pernah salah. Kenapa? Allah yang menjaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu yang menjaganya Allah. Kada akan pernah salah. Karena yang menciptakan alam semesta ini Allah. Allah yang maha tahu. Kalau amun kayak itu segan apa kejadian-kejadian ini beruntun sedemikian rupa. Karena kata ulama, Allah ingin lihat siapa yang di antara kita yang peduli terhadap umat Islam. Siapa di antara kita yang bujur-bujur beriman. Tulit tamhis. Allah ingin. Dan yang kedua, Allah ingin berikan kesempatan kepada mereka yang ingin mendapatkan kemuliaan. Namun Allah hendaki satu umat aja musnah selesai. Tapi amun sekiranya Allah itu yang Allah pribadikan, kan ada kesempatan bagi orang-orang yang hendak mendapatkan predikat sebagai syahid. Kan tidak ada orang yang benar-benar nyata keimanannya tanpa diragukan. Makanya itu Allah ingin berikan kesempatan. Itu sama, jadi di balik peristiwa ada hikmah. Seperti Rasulullah di Isra dan dimi'rajkan di waktu malam. Fadilatul Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Makki dalam kitabnya Tasa'ulat wa Syubhat wa Abatil Haul al-Isra wal Mi'raj. Limadha? Kenapa? Usriyan Nabi sallallahu alaihi wasallam laila, di waktu malam, bukan di waktu siang. Saat ketika orang tidak banyak melihat, saat ketika orang tidur dengan lelapnya. Oh, ternyata di balik peristiwa malam hari itu banyak hikmah yang kita dapatkan. Itu kata beliau dalam kitab satu di antaranya litamhis bainal mu'minina wal munafiqin, membedakan untuk disaring siapa yang bujur-bujur beriman, siapa yang hanya sekadar pura-pura iman. Dan itu terwujudkan. Tidak sedikit setelah peristiwa Isra Mi'raj, ketika Rasul kisahkan peristiwa itu, fakazzabuhu wa ankaru illa qalila. Mereka dustakan yang tadinya ya beriman nyata, padahal pura-pura beriman saja. Tapi yang nyata beriman kada ada keraguannya. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar dikisahkan tentang kisah itu kepada beliau dengan harapan kada lagi mempercayai Muhammad, dengan harapan kada lagi hendak mengumpati dan membenarkan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Lau qalahu Muhammad, andai itu yang berucap Nabi Muhammad, la sadaqtu, lebih daripada itu tetap aku percaya, atau imannya yang mantap. Maka tidak ada yang menandingi iman Abu Bakar As-Siddiq. Kejulukan beliau adalah As-Siddiq, tidak ada yang menandinginya. Keimanannya luar biasa. Andai iman kita ditimbang, diletakkan di satu tempat, lalu iman Abu Bakar di satu tempat yang lain, ditimbangan ibarat timbangan, tetap berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Itu satu di antaranya. Maka Allah tidak ingin langsung berikan pahala dan ganjaran serta siksa dan azab. Ini kayak kita sembahyang itu kada kelihatan langsung pahalanya. Andai kelihatan langsung pahalanya, banyak tuh orang yang datangan.
Kita pernah ceritakan Anda yang sembahyang di dalam Masjid Agung Al-Huda subuh, masing-masing karena boleh keluar dari masjid masing-masing dapat 2 juta, enggak ada penuh ke masjid. Cuman masalahnya siapa yang hendak yang sanggup. Lain kayak model di mana itu Pak Haji? Ada tuh yang sembahyang tarawih setiap malam tarawih bukan 2 juta dapat 50.000 setiap malam. Nah, ada yang membagikan duit asal berjamaah salat tarawih bagi 20 dapat 50. Itu kan jamaahnya membludak sampai sekian kilometer keluar dari masjid. Coba bayangkan. Itu karena 50 nyata memang kelihatan sudah. Padahal kalau dengan subuh ini 2 rakaat sebelum subuh khairum minad dunya wa ma fiha, jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu coba bayangkan. Tapi masih kita bercari nang sedikit, bukan nang banyak tadi nang kita kejar. Kenapa? Karena nang sedikit itu nyata nih. Makanya saya ingat dengan pesan guru, kata beliau, ketika seorang imannya kuat, insya Allah amalannya mantap. Makanya di dalam Al-Quran Allah sandingkan senantiasa iman dengan amal. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Itu Allah sandingkan antara iman dengan amal. Mantap, kuat imannya, mantap amalannya. Kurang imannya, lemah amalannya. Apa aja yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul, kita kayak model kada percaya, akhirnya kada beramal. Coba kalau iman kita mantap, yakin kita kada akan ditinggalkan. Rawatibnya kada mau meninggalkan. Apa ujar Rasul? Man hafadha 'ala 12 rak'atan fi yawmin wa lailah banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang menjaga, orang yang mengamalkan, orang yang mengerjakan 12 rakaat pada setiap hari, malam, siang malam, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya istana dalam surga. Tuh amun kita yakin kada mau meninggalkan rawatib 12 rakaat. Kenapa? Karena itu tadi minimal ada yang 10 rakaat yang muakkadah. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 10. Mana nang duanya lagi, tambah lagi 2 rakaat sebelum zuhur. Berarti sebelum zuhur ada yang muakkadah, ada yang ghaira muakkadah. Total 12 rakaat. Itu Allah bangunkan istana untuknya di dalam surga. Namun kita yakin tentu kita akan mengamalkannya. Oh kada sawat itu nang kita amalkan, cari amalan yang lain. Kan banyak cara untuk membangun istana dalam surga. Kebila kita membangunnya wayah ini di masa hidup kita di dunia. Banyak amal-amalannya. Sebab amun sudah siap istana kita di surga, hanya kita pindahi kaina. Jangan sampai kita sudah akan pindah tapi rumah belum siap. Di dunia aja amun sudah siap hanya kita pindahi. Ini belum lagi siap rumah kita, meninggal kita, mau kada mau harus pindah dari alam dunia ke alam akhirat. Rumah belum ada, coba kabila kita hendak maulahnya lagi, hendak membangun tuh kabila kada kawa lagi. Makanya sebelum rumah kita, sebelum kita berangkat, sebelum kita pindah dari alam dunia ke alam akhirat, siapakan rumah kita. Amalannya banyak, tuh 12 rakaat. Amalannya juga banyak, baca qul huwallah 10 kali setiap hari. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surat al-ikhlas fi yawmin asra marrat. Kata Rasul, barang siapa yang membaca surah al-ikhlas pada setiap harinya 10 kali, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya istana di dalam surga. Kada juga bisa, mana waktu kada ada ujarnya. Kita punya banyak duit. Cara yang lain ada. Man bana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang membangun istana, orang yang membangun masjid di dunia, Allah bangunkan istana di akhirat. Sumbang bangun masjid. Kada kawa juga, tapi kita jaga masjid yang ada, kita peliharakan, kita jaga kebersihan, jangan sampai orang yang beribadah terganggu dengan
ibadah yang dilakukan sehingga tidak mendapatkan kekhusyuan, maka kita jaga, kita pelihara, bangun kita bangunan istana di dalam surga. Ujar Rasul, man akhrajal adza, barang siapa yang mengeluarkan segala apa yang dapat mengganggu orang yang beribadah, kenyamanan orang yang sholat di dalam itu masjid, Allah bangunkan untuknya istana di dalam surga. Ketemu ratik, ambil, buang keluar. Ketemu gelas bekas minuman mineral, ambil, buang keluar. Itu sama amalannya. Jadi bukan hanya tukang kebersihan. Aku jaga kadang marbot UI, aku jaga kadang tukang kebersihan di bihampalingakan. Ini ada kesempatan untuk kita membangun istana di dalam surga. Baik, ini poin yang tidak kalah penting sebelum kita masuk kepada hadis. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innal mu'mina idza hadaratul maut ay hadaratul malaikatur rahmah. Itu perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang kada beriman. Orang yang beriman itu, ujar Rasul, kalau tiba waktunya kematian, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ajal itu batas akhir. Maka kalau sudah sampai batas akhir, kada kawal lagi ditunda dan diurungkan. Ketika ajalnya tiba dan itu orangnya orang yang beriman, maka yang akan datang itu malaikatur rahmah. Malaikat rahmat yang datang. Fa idza qubidat nafsu ju'ilat fi hariratin bayda. Itu di saat ketika datang lalu kemudian dicabut nyawa hamba yang beriman itu tadi, sudah disiapkan harir, disiapkan, dibentangkan sutra, jadi beralaskan sutra, sudah disiapkan, nyaman, pokoknya tempatnya indah, mata memandang, nyaman rasa yang kita rasakan. Makanya sering kita lihat kadang-kadang amun ada orang hendak mati itu mau meninggal, itu kadang-kadang aneh-aneh. Apa yang kita kada ketahui, inya tahu. Apa yang kita kada lihat, inya lihat. Apa yang kita kada dengar, inya dengar. Itu disebutkan dan dijelaskan di dalam hadis, dan kita pernah kaji kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wal Akhirah lil Imam Al-Qurtubi. Hadis-hadis yang menjelaskan itu. Kita kadang melihat, tapi orang yang akan meninggal ini melihat. Melihat inya. Makanya kadang-kadang tiba-tiba waalaikumsalam, bingung kita. Jawab salam siapa ini? Aja siapa nan datang? Tuh ada orang datang bersih putih benarnya. Nah, coba. Kita kadang melihat. Kita kadang melihat, tapi nang anak mati ini melihat. Ternyata yang datang itu malaikat mengucapkan salam kepada kekasihnya. Lalu dijawab waalaikumsalam. Siapa yang datang? Kita tidak melihat. Tapi inya melihat. Itu ada dalam satu kitab Bustanul Arifin yang diungkapkan oleh Imam An-Nawawi, seorang ulama, lima nadhak wa nahnu lam nadri masirana. Mengisahkan seorang ulama yang ketika sakarat, ketika akan meninggal, Allah tampakkan kedudukannya, Allah tampakkan tempatnya, Allah perlihatkan tempat di mana ia akan ditempati. Tabassama dhahiqa, tabassama dhahika, dhahika, senyum tertawa. Kenapa? Ia melihat makamnya, ia melihat tempatnya. Nih ujar Allah, tempat mau kaina. Makanya dalam hadis sering kita temukan, amun orang meninggal itu orang yang beriman, dia akan berkata ajiluni, 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 segerakan aku, segerakan. Saking hendaknya sudah ia berjumpa dengan Tuhannya. Tapi kalau orang yang kada beriman, orang yang banyak maksiatnya, ketika wafat, di saat ketika akan ditadu dan dibawa, dia akan berucap, berontak, meronta sekuat-kuatnya, ya wailata aina tazhabuna bi. Celakalah anak kalian, bawa ke mana aku ini? Meronta, aku ciak. Kullu makhluk, setiap makhluk Allah mendengar teriakannya, mendengar rontaannya.
illal manusia, kecuali manusia. Syukur kita kadang mendengar, aman mendengar bukahan kita. Kadang-kadang sanggup membawa kita aja kadang mendengar. Tapi kita yakin gitu. Nah, dalam hadis ini Rasul mengisahkan tentang orang yang beriman dengan orang yang kada beriman. Saat ketika orang yang beriman meninggal dunia, itu malaikat rahmat yang datang, terlihat indah, wanginya, masya Allah, sejuk mata memandang, karena yang datang itu gagah tampan, bersih. Itu kalau yang datang malaikat rahmat. Nah, didatangi orang soleh. Makanya beliau ketika meninggal tabassama dhahika, senyum, senyum. Tuh lihat, kita sering lihat di YouTube itu ada gambar-gambar para syuhada Palestina saat ketika dibom mati, nyata itu tabassam, senyum dia. Di saat ketika matinya itu senyum, nampak senyum di raut wajahnya itu nampak. Itu bisa jadi Allah tampakkan kedudukannya dan mereka hidup pada hakikatnya. Lihat dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladziina yuqatiluna fi sabilillahi amwat bal hum ahya, kata Allah. Jangan kalian sangka orang yang mati di medan tempur, saudara kita yang ada di Palestina, dibom, ditembak mati, jangan kira dia mati. Bal hum ahya, sungguh mereka itu hidup pada dasar. Makanya senyum, karena mereka melihat apa yang mereka dapatkan. Mereka bahagia. Makanya kadang-kadang merinding kita mendengar ucapan mereka ketika akan diisolasikan, diasingkan. Apa kata mereka? Allah sudah tampakkan surga di hadapan kami, Allah sudah tawarkan surga untuk kami, kenapa kami harus lari dari surga itu? Amun kami mengasingkan diri, berarti kami lari dari surga. Kami kadang menerima tawaran Allah. Ini kesempatan untuk mendapatkan surga. Makanya kadang akan sedikit pun ada gentar dalam diri mereka untuk menghadapi orang-orang Zionis itu. Itu luar biasa. Imannya yang mantap, imannya yang kuat. Karena mereka yakin Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran tidak mati. Sungguh mereka itu hidup. Tabassama. Kenapa senyum? Karena Allah tampakkan kedudukannya, Allah tampakkan balasan yang akan didapatkannya. Insya Allah hadis ini kita lanjut di lain waktu dan di lain kesempatan. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.